Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Pastor Message kali ini kita akan belajar tentang apa yang sudah ditetapkan menjadi tema tahunan gereja kita, yaitu tentang bertumbuh mengenal Kristus. Saya ambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai yang ke 26. Yeremia 9 ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-25 katakan, lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Jadi perikopnya di sini adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Nah, mengenal Kristus atau mengenal Allah adalah suatu proses perjalanan dalam kehidupan kekristenan kita yang berlangsung seumur hidup kita. Jadi bukan hanya pembelajaran seperti kelas MK hanya 3,5 bulan. Ya, memang kita belajar untuk mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu ada di Efesus 4 ayat yang ke-21, bahwa kita belajar di MK, kita belajar bagaimana kita mengenal Kristus dan mendengar tentang Dia. Tapi prakteknya kita lakukan dalam kehidupan kita. Kapan saudara? Seumur hidup kita belajar untuk mengenal Kristus. Ya, Efesus 4 ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi kata belajar di sini berbicara adanya suatu proses di dalam kehidupan kita. Belajar pasti ada fase di mana kita harus menghadapi ujian, saudara. Di mana waktu kita sekolah dulu, nggak mungkin kita belajar tanpa ada ujian. Ya, kenaikan ditentukan oleh hasil dari tes, evaluasi, atau ujian yang kita lalui. Nah, demikian juga kehidupan kita. Ujian di dalam hidup kita itu bisa berupa masalah, pergumulan, konflik dalam hidup kita yang di dalamnya juga ada proses pengenalan akan Tuhan. Nah, cara pandang terhadap ujian, terhadap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan itu akan menentukan bagaimana respon atau sikap yang benar terhadap masalah. Ya, Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita anak yang dikasihi, pasti kita mengalami didikan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan sayang kepada kita. Nah, ujian atau masalah dalam hidup itu hanya alat, dalam tanda kutip alat, yang dipakai Tuhan untuk membersihkan atau memurnikan kita sebagai milik kesayangannya, sehingga kita tidak gagal paham kepada Tuhan. Kan tadi di Yeremia 9 ayat 24 dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi jangan sampai kita gagal paham ketika kita menghadapi masalah, kita malah menyalahkan Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak ada buat kita. Kita merasa
sepertinya Tuhan jauh dari kita atau bahkan kecewa dengan Tuhan. Tapi setiap masalah dalam hidup kita itu dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memurnikan kita. Nah, cara pandang ini akan menghasilkan respon kita terhadap masalah yang kita hadapi. Respon yang pertama yang sering menjadi kebiasaan dalam hidup kita ketika kita menerima masalah atau ada ujian atau pergumulan atau konflik, seringkali responnya itu yang pertama adalah look outside. Artinya begini, saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita itu sering melihat yang di luar kita, gitu. Reaksinya adalah pembenaran diri. Kita merasa diri kita benar, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan. Ya, jadi respon yang keluar itu adalah pembenaran diri, penghakiman, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Ya, seperti orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Jawabannya kan sebenarnya simpel ya saudara, aku mau sembuh. Tapi dia menyalahkan keadaan. Ketika air di kolam Bethesda naik, aku tidak bisa masuk ke dalamnya karena didahului oleh orang-orang dan tidak ada yang membantu aku untuk masuk ke dalam kolam itu. Jadi kita melihat di sini excuse selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita melihat keluar terlebih dahulu. Kita melihat atau menyalahkan lingkungan di sekitar kita atau kejadian yang menyebabkan masalah itu terjadi. Tapi biarlah kita mempunyai respon yang look inside. Saya kasih judul PM hari ini adalah look inside. Kita minta Tuhan yang selidik hati kita. Karena setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kita berusaha untuk minta supaya Tuhan yang menguji hati kita. Ya, itu juga ada di Amsal 20 ayat 27 dan ayat yang ke-30 dikatakan, ayat 27-nya, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Lubuk hati itu bicara mengenai hati yang terdalam, atau boleh dibilang alam bawah sadar kita, yang terkadang itu masih tersimpan sisi-sisi gelap kita atau traumatik masa kecil kita yang sering disebut orang sebagai dark side kita. Ya, nah Tuhan sendiri akan menyelidik kedalaman hati kita. Tuhan sendiri akan menyelidiki lubuk hati kita. Ya, ayat 30-nya, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi dengan pukulan, dengan didikan, itu walaupun sakit tapi itu akan membersihkan lubuk hati. Itu sebabnya kenapa tadi di Yeremia 9 setelah ayat bagaimana kita harus memahami dan mengenal Kristus, kenapa dihubungkan dengan yang terakhir dikatakan sunat hati. Karena sunat hati itu berbicara sesuatu di dalam lubuk hati kita. Mungkin masih ada hal-hal yang kekotorannya ada tanpa kita sadari, dark side kita tadi. Ya, kita mungkin nggak sadar, tapi ketika masalah terjadi, Tuhan yang menyelidik hati kita dan Tuhan yang memperlihatkan kita bagian mana yang harus kita bersihkan. Ya, ketika seseorang disunat itu pasti sakit karena maaf kata dibuka dikerat kulit katanya, pasti sakit. Tapi itu baik supaya kotoran itu tidak tersimpan di dalam kulit katan yang tertutup dan itu bisa menimbulkan bahaya infeksi dan mungkin lebih besar lagi akan membahayakan kepada seluruh tubuh. Jadi itu sebabnya kenapa Tuhan ingin membersihkan lubuk hati kita. Kenapa Tuhan ingin membersihkan dark side kita supaya kita terus bisa bertumbuh
mengenal Tuhan, kita nggak salah paham dengan Tuhan, supaya kita itu kedapatan kudus, tak bercacat celah, sebagai mempelainya yang siap menyambut kedatangannya. Saya percaya proses mengenal Kristus itu hakikatnya adalah refleksi dalam kehidupan kita. Look inside, refleksi di dalam hati kita sendiri. Masih adakah kekotoran? Masih adakah hal-hal yang ingin Tuhan bereskan di dalam kehidupan kita? Nah, mari saudara, ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada dalam ujian, ketika kita ada dalam pergumulan dan konflik, biarlah kita mengutamakan cara pandang yang benar dan respon hati yang benar, yaitu look inside. Kita lihat kedalaman hati kita, ya, bukan look outside, tapi look inside, melihat apakah masih ada yang perlu dibereskan. Ya, saya percaya kita semua akan terus diproses oleh Tuhan dalam hal-hal tertentu yang memang kita belum menang di dalamnya. Saya percaya semua itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, firman kali ini mungkin agak keras, tapi biarlah kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, karena kita menjadi umat yang berkenan kepadanya dengan memiliki hati yang bersunat, bukan jasmani saja, tapi hati yang disunat oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.